Selamat sore sahabat kebenaran dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi dalam acara kesayangan kita tentunya, yaitu Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Baik, pada episode kali ini saya akan menemani Anda sebagai host dan tentunya juga sudah ada narasumber kita yaitu Dr. Andrew Liao. Selamat sore Dokter. Selamat sore. Baik, pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari series sebelumnya ya, yaitu dengan tema atau topik 5 pilar dalam menafsir Alkitab, dan ini sudah yang bagian ketiga ya Pak ya? Betul. Karena sudah beberapa pertemuan sebelumnya sudah membahas 2 pilar sebelumnya, yaitu kesatuan Alkitab dan wahyu progresif. Ya. Baik, untuk episode kali ini kita akan membahas pilar yang ketiga, yaitu dispensasi zaman ya Pak ya? Ya. Baik, apa itu dispensasi zaman? Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber kita, Dr. Andrew. Baik, sebelumnya saya akan ingatkan kembali kepada sahabat kebenaran semuanya, apabila Anda mempunyai pertanyaan, Anda silakan langsung saja seperti biasa ketik di kolom komentar di live Facebook kami, atau apabila Anda ingin menghubungi kami, silakan langsung menghubungi kami melalui WA call kami di nomor 0811 9222 313. Saya ulangi di 0811 9222 313. Baik, saya akan langsung saja berikan kesempatan untuk narasumber kita, Dr. Andrew, untuk menjelaskan tentang topik kita pada sore hari ini. Silakan, Dokter. Baik, terima kasih Bung Evan. Jadi kita melanjutkan lagi. Ini adalah satu seri menafsir Alkitab. Dan karena tidak cukup dibahas dalam satu sesi, maka dibagi menjadi 5 bagian. Jadi semua orang Kristen seharusnya suka untuk membaca Alkitab. Dan kalau membaca Alkitab hanya asal baca saja, maka tidak ada manfaatnya. Tentu kita membaca untuk mendapatkan kebenaran di dalamnya, bukan? Betul. Dan untuk mendapatkan kebenarannya, maka itulah sebenarnya menafsir Alkitab. Itulah yang dimaksud dengan menafsir Alkitab. Ketika kita membaca, lalu ada kebenaran yang kita dapatkan bagi diri kita, itulah menafsirkan Alkitab. Ya. Jadi jangan Anda melemparkan tanggung jawab penafsiran Alkitab kepada kalangan tertentu. Oh, kepada para tanda kutip pendeta, kepada para teolog, dan orang-orang yang sudah lebih tua, dan lain sebagainya. Semua orang Kristen harus saya ulangi, menafsirkan Alkitab. Ya. Oleh sebab itu, maka kita perlu menggunakan metode yang paling tepat, yang paling masuk akal, paling alkitabiah. Supaya ketika kita memakai metode ini, maka kita akan mencapai kesimpulan yang benar. Ya, tidak peduli Anda lulusan SD, SMP, SMA, ya, S1, S2, S7, ya, S8, dan lain sebagainya. S-teler tidak ada hubungannya dengan Anda boleh menafsir Alkitab atau tidak. Jadi, menurut Dr. Soento Liao ada 5 pilar di dalam menafsirkan Alkitab. Ya. Kita selama sudah berapa minggu mungkin ya, sudah part pertama, yaitu tentang kesatuan Alkitab. Yaitu Alkitab itu merupakan suatu kesatuan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, maka tidak ada kesalahan di dalamnya, tidak ada kontradiksi di dalamnya, tidak ada kesimpulan yang saling bertentangan di dalamnya, ya. Tidak akan menghasilkan bagian-bagian yang bertentangan, tidak mungkin, karena semuanya adalah satu kesatuan. Lalu kemudian, minggu lalu kita membahas tentang wahyu progresif. Nah, wahyu progresif ini merupakan suatu konsep, yaitu Tuhan menurunkan wahyu secara bertahap. Ya. Jadi ada tahapan-tahapan, Tuhan kasih firman, lalu kemudian Tuhan kasih firman lagi, menambahkan, kemudian ditambahkan lagi firman. Dan sampai pada suatu saat ketika firman-Nya itu mencapai tujuan Allah, maka firman itu lengkap. Ya. Dan hari ini, puji Tuhan, kita sudah memegang bentuk yang lengkapnya. Kita sudah memegang Alkitab yang sudah disusun dari Kejadian sampai Wahyu, dan semuanya dengan begitu mudah, begitu convenient, ya. Kita bisa pegang. Ya, oleh sebab itu kita punya banyak sekali keuntungan dibandingkan orang zaman dulu. Mereka menafsir Alkitab mesti buka gulungan ini dan lain sebagainya, dan belum tentu lengkap karena mereka masih menunggu nubuatan, masih menunggu wahyu lagi.
untuk melengkapi apa yang mereka sudah miliki. Tapi kita hari ini sudah punya yang lengkap. Jadi, karena Tuhan menurunkannya secara bertahap-bertahap, maka kita melihat bahwa adanya perbedaan antara situasi di mana Tuhan menurunkan wahyu tertentu, kemudian situasi di mana Tuhan menurunkan wahyu berikutnya, kemudian situasi Tuhan menurunkan wahyu berikutnya lagi. Perbedaan-perbedaan situasi itu kita bagi menjadi beberapa zaman. Ya. Inilah yang kita sebut dispensasi zaman. Jadi dispensasi berasal dari kata bahasa Inggris to dispense, artinya untuk membagi. Dan kita membagi zaman, membagi sejarah manusia menjadi beberapa zaman. Nah, saya ada menyiapkan beberapa slide untuk diperhatikan oleh para pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Dan sahabat kebenaran bisa mempelajari tentang dispensasi zaman ini dengan di banyak buku. Ada banyak sekali buku yang sudah menjelaskan tentang dispensasi zaman ini. Tetapi saya akan menerangkan dispensasi zaman ini menurut Dr. Suhento Liao. Ya. Oke, jadi apakah sudah bisa ditampilkan slide-nya? Oke ya, jadi dispensasi zaman ini berdasarkan firman Tuhan. Kita bukan secara asal-asalan membagi zaman kita, tetapi kita membaca firman Tuhan, lalu kemudian kita tentukan di mananya yang berbeda, apanya yang berbeda. Kalau misalnya masih sama, ya jangan kita beda-bedakan. Oke? Jadi kita mulai dari paling awal sekali. Kalau Anda lihat di sebelah kiri layar Anda, di situ ada penciptaan. Kita mulai garis zaman kita di penciptaan. Dan penciptaan ini merupakan titik awal bagi kita, karena disitulah Alkitab dimulai. Itulah yang Alkitab pertama kali catatkan. Ya. Dan kita mulai dari situ, itu adalah titik awal kita. Itu adalah satu zaman awal sampai kejatuhan. Ini merupakan satu dispensasi. Orang sebut ini adalah zaman kekudusan. Boleh-boleh saja. Ciri khas dalam zaman ini adalah bahwa segala sesuatu masih belum tercemar oleh dosa. Dan Adam dan Hawa berada di dalam masa itu masih kudus, belum jatuh ke dalam dosa. Ya. Dan kita melihat ini adalah satu zaman yang unik. Karena sesudah zaman itu, ini tidak pernah terulang lagi. Kondisi waktu awal-awal Tuhan menciptakan, di mana segala sesuatu masih sangat baik, itu hancur ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, lalu kemudian mulai dari kejatuhan sampai dan seterusnya. Nah, sekarang kita melihat bahwa, oh, ini jelas sudah ada perbedaan. Ya. Ada perbedaan, ya pertama manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Apa yang terjadi di Taman Eden tidak mungkin bisa diaplikasikan lagi sepenuhnya di zaman sesudah kejatuhan ini. Ya. Oke. Nah, kemudian ini akan berlanjut terus. Di dalamnya ada Kain dan Habel, di dalamnya ada Nuh, ya, ada Ayub, ada Abraham, dan patriark-patriark itu ada Ishak, Yakub, sampai Yusuf. Lalu kemudian Musa. Kemudian Tuhan menurunkan firman kepada Musa dalam bentuk hukum Taurat, dan Musa tuliskan itu di dalam 5 kitab yang kita sebut hari ini Pentatuk. Ya. Dan ini juga merupakan satu pembagian yang besar lagi. Kita melihat bahwa sekarang sudah ada satu perbedaan besar antara zaman sebelum dan sesudah Taurat diturunkan. Perbedaannya adalah, sekarang sesudah Taurat diturunkan, sudah ada bangsa, sudah ada suku-suku, kemudian ada keimamatan, Lewi, ya, ada banyak sekali hal-hal yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Ya. Nah, ini akan berlangsung terus. Ya. Taurat diturunkan, orang Israel masuk Kanaan, kemudian masuk zaman hakim-hakim, kemudian masuk zaman raja-raja, dan ada banyak sekali nabi yang Tuhan kirim kepada orang Israel untuk menyampaikan firman-Nya. Dan kemudian itu ditulis semuanya. Ya, para nabi itu menuliskan firman Tuhan, menyusunnya menjadi buku-buku, dan orang Israel juga memeliharanya dan mengumpulkannya. Dan itu menjadi suatu kanon Alkitab. Nah, ini berlangsung terus. Sampai kapan? Lalu kemudian tampillah Yohanes.
Nah, ini pembagian besar berikutnya. Kalau Anda baca di dalam Matius pasal 11 ayat 13, di situ dikatakan semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Ya. Artinya ada satu zaman yang berlangsung sampai Yohanes tampil. Ya. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa Alkitab sendiri membagi ada zaman sebelum dan sesudah Yohanes tampil. Nah, sesudah Yohanes tampil, apa yang berbeda? Oh, ada banyak sekali hal yang berbeda. Kita bisa melihat bahwa ada satu Injil yang baru yang sebelumnya tidak dikhotbahkan, ya, sebab kerajaan surga sudah dekat. Kemudian ada banyak hal yang sebelumnya belum pernah dilakukan di Perjanjian Lama. Ada baptisan, ya, kemudian ada hal-hal yang baru, dan tentu Yesus Kristus datang ke dunia dan memulai pelayanannya. Ya. Nah, ini memulai suatu babak yang baru. Kenapa? Karena sebelumnya semua hal di dalam Perjanjian Lama itu menunjuk kepada kedatangan Sang Mesias. Lalu ketika Mesias itu datang, Yesus datang, maka segala sesuatu yang menunjuk kepada Yesus di Perjanjian Lama itu akhirnya digenapi. Nah, ini sekarang sudah beda lagi. Ya, sekarang Tuhan Yesus mengajarkan hal-hal yang sebelumnya belum pernah mereka pahami sepenuh-penuhnya. Nah, Tuhan tampil, lalu kemudian Yesus menjelaskan. Anda boleh baca di dalam Matius pasal 5, Tuhan Yesus berkhotbah di bukit. Ada banyak sekali hal yang Tuhan terangkan. Apa yang sudah Tuhan ajarkan di Perjanjian Lama, lalu kemudian Tuhan tafsirkan. Nah, sebenarnya hakikatnya apa? Sebenarnya kebenaran yang terkandung di dalam pengajaran Perjanjian Lama itu apa? Oke? Ya. Nah, ini akan berlangsung terus sampai ya hari ini kita masih di dalam zaman ini, dan ini berlangsung sampai nanti rapture. Ya, rapture yaitu Tuhan Yesus akan menjemput orang-orang yang diselamatkan. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus pasal 14 ya, ayat yang ke-13 sampai yang ke-18. Itu ada penjelasan tentang apa yang akan terjadi ketika sangkakala berbunyi. Dan kita semua akan diangkat yang masih tinggal, dan kita akan diubah dalam sekejap mata, lalu kita akan menyongsong Tuhan di angkasa, dan akan menjadi kita akan memiliki tubuh yang baru. Okay? Nah, itu akan berlangsung. Kemudian akan ada masa tribulasi selama 7 tahun seperti yang dijanjikan, dinubuatkan di dalam kitab Daniel pasal 9. 7 tahun kemudian, maka Tuhan Yesus akan datang kedua kali dan menjejakkan kaki di bumi ini, di Bukit Zaitun. Ya. Sekaligus untuk menggenapkan hukuman kepada Israel, kepada bumi ini, dan kemudian akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan berakhir ya, untuk selama-lamanya. Seperti yang dijanjikan juga di dalam kitab Daniel. Nah, ini adalah pembagian zaman secara garis besar. Nah, mengapa ini penting? Terutama untuk menafsirkan. Karena kalau kita salah menilai suatu firman ada di zaman apa, maka kita kehilangan konteks ketika Tuhan menurunkan wahyu tersebut. Ya. Misalnya Tuhan perintahkan supaya orang Israel menyembelih domba setiap bulan pertama, bulan Nisan, tanggal ke-14. Wah, ini menjadi hari raya yang harus dilakukan secara turun-temurun bagi bangsa Yahudi. Betul. Kalau kita kehilangan konteks ini, lalu kita coba-coba lakukan hari ini di Indonesia, lalu kita hitung-hitung mana nih bulan Nisannya nih, kita hitung lagi tanggal 14-nya, lalu kita ambil domba, seekor domba, lalu kemudian kita sembelih di atas mezbah. Apakah Tuhan berkenan? Tentu tidak. Ya, kenapa? Karena kita mengambil ayat-ayat atau perintah tersebut keluar dari konteksnya, lalu kemudian kita mencoba menerapkan sesuka hati kita. Salah. Ya.
kita harus tahu bahwa itu diperintahkan di dalam konteks zaman apa. Oke? Nah, coba slide berikutnya ini menjelaskan tentang dua pembagian besar dispensasi zaman ini. Sebelum Yohanes tampil, itu adalah zaman di mana ibadah masih bersifat simbolis. Ya. Karena kalau Anda lihat mulai dari kejatuhan itu, Tuhan langsung kasih suatu janji bahwa nanti akan datang juru selamat. Juru selamat ini akan berasal dari keturunan perempuan. Dia akan menghancurkan kepala si ular, dan kemudian ular itu akan meremukkan tumitnya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian Tuhan membunuh seekor binatang, lalu kemudian kulitnya diambil, dipakaikan untuk menjadi penutup manusia. Ya. Jadi ini sudah merupakan kematian pertama. Ingat, Tuhan sudah janji bahwa pada hari kamu memakannya, kamu pasti akan mati. Nah, Adam dan Hawa tidak mati. Ya. Kenapa? Ya, ada seekor binatang yang mati. Seekor binatang yang menjadi korban. Harusnya manusia yang mati, tetapi malah binatangnya yang mati. Dan malah kulit binatang tersebut diambil oleh Tuhan, lalu dipakaikan ke Adam dan Hawa untuk menutupi mereka. Nah, ini merupakan suatu simbolisme, ini suatu penunjuk bahwa nanti Sang Juru Selamat itu akan mati seperti binatang yang saya bunuh sekarang ini. Ini simbol ya, Pak? Betul, ini simbol bahwa sama seperti sehari ini, kamu enggak mati karena ada binatang yang mati menggantikan kamu, demikian juga nanti akan ada juru selamat yang akan mati sehingga kamu tidak usah mati masuk neraka. Nah, ini sudah mulai ada simbol di situ. Lalu kemudian Habel dan Kain juga diajar oleh Adam. Tetapi cuman satu yang melakukan perintah ini dengan baik, yaitu cuman Habel. Kain akhirnya mempersembahkan sayur-sayuran. Hasil tanahnya. Nah, ini sama sekali tidak cocok dengan yang Tuhan sudah ajarkan. Tuhan bukan memotong memotong jagung, lalu kemudian memotong sawi, pohon katun gitu ya, pohon katun, lalu kemudian menganyamnya menjadi baju buat Adam dan Hawa. Tidak, Tuhan menyembelih seekor binatang. Dan itulah yang dilakukan oleh Habel sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi ada simbolismenya. Kalau Tuhan mau pakai sayuran atau tanam-tanaman, maka yang Adam dan Hawa lakukan yaitu menyemat cawat pakai daun-daunan, itu sudah udah benar, udah cocok. Betul. Tapi Tuhan bilang tidak harus binatang. Tuhan mau pakai binatang, harus ada yang mati. Binatang ini yang mati menggantikan kamu. Jadi ada simbolismenya. Segala sesuatu itu merupakan lambang. Apakah itu ritualkah, ataukah suatu perintahkah, ataukah suatu pokoknya semuanya itu simbol dari juru selamat yang akan datang. Menunjuk kepada juru selamat yang masih belum kelihatan. Belum kelihatan karena belum datang. Tetapi sudah dikasih clue akan seperti apa. Pekerjaannya nanti bikin apa, caranya bagaimana. Jadi sudah dikasih tahu dulu, keselamatan itu nanti begini-begini oleh Sang Juru Selamat. Juru Selamatnya itu ngapain? Juru Selamatnya itu harus mati. Kayak apa? Kayak domba yang sekarang saya taruh di atas mezbah, lalu saya sembelih, lalu kemudian seperti itulah nanti. Begitu. Artinya harus ada korban darah ya, Pak, ya? Betul. Penebusan. Betul. Jadi domba yang mati ini bukanlah juru selamatnya. Tidak pernah ada orang diselamatkan. Tidak pernah orang masuk surga karena potong domba, atau potong lembu, atau potong kambing, atau potong merpati, burung tekukur, apalagi babi, dan lain sebagainya. Tidak pernah ada binatang korban manapun yang berjasa menyelamatkan manusia masuk surga. Karena kalau misalnya sapi berjasa memasukkan orang ke surga, maka juru selamatnya itu adalah sapi itu. Betul sekali, Pak. Jadi itu cuman lambang saja, itu cuman simbol. Oke?
juru selamatnya belum datang waktu itu. Oleh sebab itu, mereka bikin ritual-ritual yang Tuhan perintahkan untuk menunjuk kepada juru selamat yang akan datang. Nah, lalu kemudian tampil Yohanes. Tampil Yohanes, bersama-sama dengan itu Tuhan Yesus juga. Ya. Hanya saja Yohanes yang membuka jalannya. Yohanes yang mulai berkhotbah duluan. Lalu kemudian ini sekarang semuanya sudah berubah. Seperti yang di Matius pasal 11 ayat 13 itu. Ya. Kenapa? Karena domba yang dijanjikan selama ribuan tahun, yang sudah dilambangkan dengan ribuan domba, domba aslinya, ya, anak domba Allah. Ya. Itu sekarang sudah tiba. Yohanes Pembaptis tunjuk kepada Yesus dan bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus isi dunia. Sudah datang. Nah sekarang semua lambang-lambang itu sudah digenapi. Ya, sudah digenapi. Juru selamat yang dilambangkan sudah datang. Jadi sekarang bukan lagi zaman ibadah secara simbolistis. Sekarang ibadahnya sudah harus hakikat. Ya, apa itu, Pak? Hakikat itu artinya adalah yang sebenarnya, ya, esensinya. Kalau kita ada lambang, lambang itu hanyalah sesuatu yang ada kemiripannya, tetapi tidak sama persis. Ya, seperti misalnya Indonesia itu dilambangkan dengan burung Garuda, ya, atau dengan sangsaka merah putih. Ya. Ya. Itu semua merupakan lambang-lambang negara, tetapi negara itu bukanlah Garuda. Negara itu bukanlah sekotak kotak panjang merah dan putih, tidak. Negara itu adalah kita, orang-orangnya, daerahnya, wilayahnya, pemerintahannya, rakyatnya. Ya. Itu adalah hakikat dari negara ini, bukan berapa bulu di kaki Garuda dan lain sebagainya. Ya, itu hanya lambang saja. Ya. Jadi, kalau sudah zamannya Tuhan Yesus sendiri datang dan menggenapi semua simbol-simbol yang tadinya menunjuk kepada dia, ya, maka otomatis simbol-simbol itu sudah digenapi dan tidak perlu lagi dilakukan. Ya. Contohnya begini. Contohnya, di Perjanjian Lama itu ada bait suci. Atau sebelum bait suci didirikan, ada kemah suci. Ya. Nah, kemah suci ini melambangkan apa? Ya kan? Kenapa konstruksinya begitu khas? Kenapa harus ada pembagian pelatarannya, kemudian ruang kudusnya, kemudian di dalamnya lagi ruang maha kudusnya? Dan kenapa hanya boleh imam yang masuk ke dalam, imam besar yang hanya boleh masuk ke dalam ruang maha kudusnya? Ya. Kenapa di dalamnya perabotannya ini dan itu, ya, ada kandil, ada meja sajian, ada roti, kemudian ada minyak, dan ada mesbah ukupan dan sebagainya. Kenapa? Itu semua melambangkan apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat kebenaran, itu melambangkan Yesus Kristus. Ya. Itu melambangkan Yesus Kristus. Jadi barang siapa yang mau masuk menghadap Allah, itu mereka harus masuk dulu. Dari pelataran masuk ke dalam ruang kudusnya. Nah, di ruang kudusnya ini ada berbagai macam perabotan. Ada roti sajian. Roti sajian ini apa? Yesus di dalam Yohanes pasal 6 berkata, akulah roti hidup. Kemudian di situ juga ada kandil. Kandil ini adalah cahaya. Di dalam Wahyu pasal yang pertama, kita baca bahwa Yesus sebenarnya adalah cahaya. Ya. Dan ada 7 jemaat yang katanya kaki dian, itu merupakan kaki dian. Kaki dian itu sama dengan kandil, ya, tempat menaruh cahaya atau pelita. Dan Tuhan Yesus adalah cahaya dunia ini. Nah, itu semua adalah Tuhan Yesus. Kemudian ada tabir yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Nah, lalu kemudian ketika Yesus mati di atas kayu salib, tabir itu terbelah 2. Wow. Nah, sebelum tabir itu sobek, terbelah 2, ada pemisah itu, berarti manusia tidak bisa langsung masuk ke ruang maha kudus untuk bertemu dengan Allah. Tidak bisa. Ya. Harus ada seorang imam besar yang masuk mewakili umat
dengan membawa ukupan, ya, dengan membawa darah persembahan untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu, kemudian melakukan pendamaian di situ bagi umat. Nah, di dalam zaman ibadah hakikat ini sekarang tidak diperlukan lagi bait suci. Kenapa? Karena bait suci itu sesungguhnya adalah Yesus sendiri. Jadi, siapa yang bisa menjadi perantara antara manusia dengan Allah? Jawabannya adalah Yesus. Ya. Siapa yang menjadi imam besar untuk melakukan pendamaian bagi umat di hadapan Allah? Jawabannya adalah Yesus. Jadi semua bait suci dengan keimamatan yang melayaninya, dengan barang-barang di dalamnya, semua itu adalah lambang dari Yesus dan pekerjaan Yesus yang akhirnya digenapi dan akhirnya selesai. Ya. Ketika kita melihat itu semua terjadi, kita bisa melihat, oh rupanya yang dilakukan di perjanjian lama itu sebenarnya cuma lambang dari apa yang Yesus lakukan di perjanjian baru. Wow. Oke, jadi sekarang ada, kita bisa melihat, kalau Anda lihat di layar Anda, itu ada yang merah, itu adalah yang zaman ibadah simbolik, dan kemudian yang hijau itu adalah zaman ibadah hakikat. Ini sudah merupakan dua zaman yang berbeda sama sekali. Ya. Anda baca di dalam Yohanes pasal 4. Di situ ada seorang perempuan Samaria. Betul. Dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Lalu kemudian sesudah dia ngobrol-ngobrol dengan Tuhan Yesus, dia akhirnya yakin bahwa ini Yesus ini minimal seorang nabi. Minimal seorang nabi. Lalu dia tanya kepada Yesus, jadi menurut Bapak, menurut Tuhan ini bagaimana? Kalau nenek moyang kami katanya menyembah ini harus di gunung ini, di Gunung Gerizim. Sedangkan kalian orang Yahudi, maksudnya, itu adalah Yerusalem. Ya, berkata bahwa menyembah harus di Yerusalem. Mana yang benar katanya? Lalu Tuhan Yesus bilang apa di ayat yang ke-23? 23, demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi sekarang sudah tiba saatnya. Bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ini adalah hakikatnya. Bukan lagi menyembah di Gunung Gerizim atau di Yerusalem atau di Gunung Sion atau dimanapun. Tidak lagi tergantung tempatnya. Baik. Ya, tidak juga tergantung pada postur tubuh, tidak tergantung kepada waktu. Kalau dulu, zaman dulu, Daniel ketika dia berdoa, dia membuka tingkap-tingkap langit rumahnya yang menghadap ke Yerusalem. 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhannya dengan begitu setia. Sujud ya Pak. Ya. Nah sekarang hari ini kita tidak perlu lagi ada waktu-waktu yang khusus, yang tertentu. Ya, misalnya subuh-subuh. Ya, kemudian siang hari, kemudian maghrib lah, nanti jam berapa lagi gitu kan, kita harus tinggalkan segala sesuatu, kita kemudian harus berlutut menghadap ke kota tertentu begitu kan. Lalu kemudian berdoa dengan postur tubuh yang harus naik turun atau tangannya harus begini, lalu harus entah bagaimana. Tidak lagi, karena semua yang dilakukan di zaman dulu itu merupakan lambang. Merupakan simbol segala sesuatu yang mengacu kepada Yesus Kristus. Nah, ini sangat penting sekali sehingga kita tidak salah ketika kita membaca, oh ada perintah, oh ada kebiasaan, oh ada yang dipraktekkan oleh orang-orang di zaman Perjanjian Lama sebelum Yohanes tampil. Lalu kenapa tidak dilakukan di zaman Perjanjian Baru? Betul. Rupanya karena sudah berubah zamannya. Oke. Nah, mungkin slide yang terakhir saya akan jelaskan secara singkat ini sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Jadi, Dr. Soeharto Liau membagi zaman ini berdasarkan satu kriteria, yaitu keimamatan. Nah, dari zaman penciptaan sampai kejatuhan belum perlu ada imam. Kenapa? Karena imam itu fungsinya menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Sedangkan di zaman kekudusan itu masih belum ada dosa, belum ada perlu perantara. Tuhan masih berjalan-jalan di taman itu sore-sore hari dan masih ketemu, masih ngobrol dengan Adam dan Hawa. Biasa saja. Nah, sesudah kejatuhan itu barulah manusia diusir dari hadapan Allah, lalu kemudian perlu seorang perantara. Jadi, sekarang siapa perantara itu? Siapa imam itu? Maka Tuhan menunjuk ayah
Ya, ayah yang menjadi imam, ayah yang menjadi perantara, dan dia menjadi imam bagi keluarganya. Adam menjadi perantara, menjadi imam bagi keluarganya. Ya. Nah, ketika Kain dan Habel sudah dewasa, mereka pun menjadi imam untuk keluarga mereka juga. Dan ini terulang lagi. Nanti Nuh juga menjadi perantara, menjadi imam bagi seluruh keluarganya. Itulah yang dilakukan oleh Nuh ketika dia keluar dari bahtera. Hal pertama yang dia lakukan adalah mempersembahkan korban di atas mezbah kepada Tuhan. Ya, yang kita sebut juga tiang penopang dan dasar kebenaran ya, Pak. Iya. Nah, jadi ini semua dilakukan oleh para patriark di zaman itu. Ya, namanya zaman keimamatan ayah. Dan ayah juga berfungsi sebagai orang yang harus mengajarkan kebenaran ini, mengajarkan janji tentang Mesias yang akan datang, dan dialah yang memelihara ini, jangan sampai anak-anaknya lupa, jangan sampai mereka tidak melakukannya lagi atau tidak percaya lagi. Jadi singkatnya tadi sudah dikatakan oleh Bung Evan, ini mereka, ayah ini berfungsi menjadi tiang penopang dan dasar dari kebenaran. Ketika Tuhan mau berbicara, Tuhan berbicara kepada orang-orang ini. Ya. Nah, kemudian sesudah Taurat diturunkan, ini sekarang sudah beda lagi. Sekarang Tuhan menunjuk satu orang khusus untuk menjadi imam. Orang tersebut adalah Harun. Ya. Harun diangkat menjadi imam besar, dan keluarganya, yaitu suku Lewi, juga diangkat menjadi imam. Inilah yang kita sebut zaman keimamatan Lewi. Ya, Pak, ya. Ada banyak sekali perbedaan antara keimamatan Lewi dengan keimamatan ayah. Ya. Kalau di zaman keimamatan ayah, Abraham memberkati anak-anaknya. Ya. Yakub juga memberkati anak-anaknya, 12 orang. Lalu kemudian di zaman keimamatan Lewi, kita tidak melihat lagi ayah memberkati anaknya. Ya. Sekarang sudah beda. Sekarang suku Lewi, ya, imam besar yang memberkati umat. Jadi bukan lagi ayah per keluarga itu imam, tetapi semuanya secara nasional imamnya itu adalah satu golongan, satu keluarga, satu suku khusus. Ya. Dan ini berlangsung terus sampai zamannya Yohanes Pembaptis. Lalu di zaman Yohanes Pembaptis ini sekarang Yesus adalah imam besarnya, bukan Harun lagi. Ya, ini sudah berubah nih. Ya. Harun itu hanyalah lambang dari Yesus Kristus, yaitu sang imam besar. Nah, ketika Yesus sudah menjadi imam besar, lalu kemudian Yesus hidup di hati semua orang percaya. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen, kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grace International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen N. Stanley dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi? Penjelasan penghakiman sangkakala, penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah. Dengan pemaparan yang induktif, apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grace di 02164714156 atau di nomor 081315863518. It's a song all the angels cannot sing. I once was lost, amazing grace, but now I'm found. Seperti yang tadi sudah teman-teman ikuti, bagaimana Pak Andrew sudah menjelaskan panjang lebar mengenai dispensasi atau pembagian zaman. Nah, saat ini kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Dan ini dokter sudah ada pertanyaan yang masuk. Ya. Yang pertama dari Tantio Prasetya, saya langsung bacakan saja ya dok ya.
Baik, selamat sore Pak Andrew. Saya mau bertanya, kenapa jika salah memahami dispensasi zaman, maka akan salah menafsirkan Alkitab? Thanks Pak, Maranatha. Silakan Pak. Ya, selamat sore juga. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi inilah yang dari tadi saya sudah jelaskan, bahwa masing-masing zaman ini merupakan konteksnya tersendiri. Ya. Ya. Jadi waktu di Taman Eden, tentu konteksnya jangan disamakan dengan di luar Taman Eden. Karena ya jelas berbeda. Perintah yang Tuhan kasih di Taman Eden sudah tidak berlaku lagi. Karena Tuhan dikasih perintah, jangan makan dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Sekarang, di mana pohon pengetahuan itu? Ya. Jadi ada konteksnya. Waktu itu lagi ada apa? Ya. Nah di zamannya Abraham, waktu itu lagi apa? Ya. Begitu. Nah di zamannya Musa, lagi apa juga? Ya. Mereka lagi jalan-jalan di padang gurun. Ya hari ini kita nggak ada padang gurun buat kita jalanin 40 tahun. Betul. Ya. Zaman dulu mereka itu ada tiang awan dan tiang api. Ya. Tiang awan siang hari untuk melindungi mereka dari sinar matahari. Tiang api waktu malam untuk menerangi jalan mereka. Lah hari ini kalau kita cari-cari mana tiang awan, mana Tuhan tiang apinya, ya nggak relevan. Ya. Oleh sebab itu masing-masing zaman itu adalah konteksnya sendiri. Ya. Jadi ketika ada hal yang kita baca di dalam Alkitab, kita harus menafsirkannya sesuai dengan konteksnya. Begitu. Ya. Baik, saya rasa cukup jelas untuk Tantio. Baik, kami masih menantikan untuk pertanyaan dari sahabat kebenaran sekalian. Apabila ada pertanyaan, silakan langsung saja. Seperti biasa, ketik di kolom komentar ya. Baik, sambil menunggu sahabat kebenaran untuk bertanya, saya ada pertanyaan ini Pak. Silakan. Baik, tadi Bapak mengatakan bahwa untuk simbol-simbol dan lambang-lambang itu sudah berhenti ketika Tuhan Yesus tampil begitu ya. Nah, singkat saja pertanyaan saya adalah ketika setelah Yesus tampil, itu di kitab, misalnya kitab Wahyu, itu banyak menggunakan lambang dan simbol-simbol begitu. Nah, bagaimana menjelaskan hal ini? Silakan Pak. Ya. Jadi jangan lalu kita pikir, oh sekarang simbol itu udah haram. Ya, jangan kita pikir bahwa sekarang sama sekali tidak ada lagi simbol dan lambang. Ya. Aneh sekali, simbol dan lambang itu sangat bermanfaat, sangat berguna. Simbol dan lambang itu sangat powerful. Memangnya sesudah Tuhan Yesus datang, Tuhan berhenti memakai simbol? Tidak. Ya. Hanya saja, simbol yang dulu dipakai untuk menunjuk kepada Yesus, nah itu yang sudah tidak perlu dipakai lagi, karena Yesusnya sudah datang. Ya. Nah, kalau sesudah itu ada simbol-simbol lain, kenapa tidak boleh? Boleh-boleh saja. Contohnya, misalnya perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan ini Tuhan Yesus sendiri yang membuat, lalu dia ambil roti, dia pecah-pecahkan, lalu dia bilang, inilah tubuhku. Itu bukan benar-benar tubuh Tuhan Yesus, itu adalah roti. Tetapi dipecah-pecahkan sebagai lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan, yang dicabik-cabik untuk kita. Nah, diambil cawan, lalu dia bilang, inilah darahku. Ya. Ini bukan benar-benar berisi darah Tuhan Yesus. Kapan Tuhan Yesus potong nadinya lalu kemudian curahkan ke dalam cawan itu? Nggak pernah. Itu anggur hanya melambangkan. Jadi di zaman Perjanjian Baru pun ada lambang-lambang. Ya. Nah di Wahyu ada nggak lambang? Ya boleh saja. Kenapa tidak boleh ada lambang? Jadi yang hilang itu apa? Yang hilang adalah lambang-lambang di Perjanjian Lama yang mengacu kepada Yesus. Nah, ketika Yesus datang dan lambang-lambang tersebut digenapi, maka lambang tersebut sudah selesai juga fungsinya. Kita masih tahu lambang-lambang itu nggak? Masih. Tapi apakah masih punya nilai apa begitu? Tidak ada selain untuk mengingatkan kita bahwa zaman dulu itu pernah dipakai. Cuman itu saja. Gitu. Baik, terima kasih, sangat jelas. Baik, sambil menunggu pertanyaan lainnya, saya akan bertanya kembali, Pak. Nah, banyak sekali argumen yang pernah saya baca bahwa dispensasionalisme atau pembagian zaman ini tidak dapat diterima karena bertentangan dengan sifat Allah, yaitu sifat apa? Sifat immutability atau sifat Allah yang tidak bisa berubah, begitu. Nah, bagaimana menjawab hal ini, Pak? Silakan. Ya. Jadi sifat Allah memang tidak berubah. Ya. Sifat Allah itu tidak berubah. Tetapi yang berubah apa? Yang berubah adalah manusia. Jadi ketika manusia berubah, sehingga situasi berubah, maka Tuhan perlu menambahkan wahyu baru. Ya, yang sesuai dengan situasi. Contohnya tadi sebelum kejatuhan,
Tentu firman-Nya sangat sederhana sekali, jangan makan dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi sesudah kejatuhan jelas bukan Tuhan yang berubah. Ya. Tuhannya tetap sama, Tuhan tetap kudus, Tuhan tetap konsisten. Justru manusialah yang tidak konsisten, manusia berdosa. Akhirnya Tuhan memberikan suatu wahyu baru supaya manusia yang berdosa itu bisa tahu bagaimana caranya menyenangkan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, tidak bertentangan dengan sifat Tuhan, tidak bertentangan juga dengan kesatuan Alkitab, karena wahyu yang Tuhan kasih di depan itu masih tidak bertentangan dengan wahyu yang Tuhan kasih belakangan. Ya, itu semua tidak bertentangan, karena semuanya Tuhan yang kasih. Walaupun dikasih secara bertahap, walaupun dikasih di dalam zaman-zaman yang berbeda, tetapi semuanya merupakan satu kesatuan, semuanya konsisten satu sama lain, semuanya ada benang merahnya dari awal sampai akhir, dan semuanya itu relevan untuk zaman itu maupun untuk kita hari ini. Baik. Itulah ajaibnya Alkitab. Wah, luar biasa. Baik, jawaban yang sangat jelas. Baik, kita sudah ada masuk satu pertanyaan ya Pak ya? Ya. Baik, saya langsung bacakan saja. Ini datang dari ibu atau saudari Avelin Zebua. Baik. Beliau bertanya, bagaimana supaya terhindar dari penyesat dan klaim saya berjumpa dengan Tuhan ya. Mungkin ini agak berbeda dari tema yang kita bahas, namun silakan dijawab saja Pak. Bagaimana terhindar dari penyesat dan klaim saya ketemu Tuhan? Baca di Matius pasal 24 ayat 23 sama 24, 25 boleh. Ya, Matius 24 ayat 23 ya, Pak. Matius 24, 23, 24, 25. Ya, demikian firman Tuhan, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau ada yang bilang, oh saya melihat Tuhan Yesus, apakah itu di bilik, ya, apakah itu ya dimanapun, ya, ada di sini atau di sana, betul. Jangan kamu percaya. Jangan percaya, sudah dikatakan, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jangan percaya. Jadi kalau Anda tidak mau disesatkan, jangan percaya, ya, siapapun itu. Ya, kalaupun suatu saat saya kehilangan ingatan, lalu kemudian saya gila gitu dan bilang saya melihat Tuhan Yesus, jangan percaya. Ya. Karena sudah dikatakan di situ. Nanti akan ada Mesias palsu. Jadi kalau Anda lihat, itu jangan Anda deh. Kalau ada seseorang melihat Mesias, itu Mesias palsu. Ya. Buktinya apa? Buktinya di Matius pasal 24 ini. Baik, saya rasa cukup jelas dan dijawab dengan ayat ya Pak ya. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini datang dari Rio Opu Sungguh. Nah, dia bertanya, selamat sore Pak, apakah kita sesat bila mengikuti sistem dispensasi zaman yang lain? Karena banyak sekali kita tahu ada yang dari Scofield dan lain sebagainya begitu Pak. Silakan Pak, dijawab. Jadi memang ada berbagai macam cara kita bisa membagi zaman. Ya. Kalau yang Scofield, misalnya dia membaginya menjadi 7 zaman. Iya, 7. Ya. Kemudian ada lagi yang lain yang membaginya menjadi 5 zaman. Ada yang membaginya menjadi 10, 11, 12 zaman. Itu mereka disebut ultra dispensasionalis. Sebenarnya ini hanyalah saya membaginya berdasarkan apa, begitu. Memakai Alkitab yang sama kok, ya. Tetapi membaginya berdasarkan apa? Kalau misalnya ya, menurut yang Scofield, sesudah zaman kekudusan itu ada katanya zaman human government. Ya. Bukan, zaman hati nurani, baru kemudian zaman human government. Kalau menurut saya ini kurang masuk akal. Karena kalau sesudah zaman kekudusan itu zaman hati nurani, maka ini seolah-olah sesudah itu tidak pakai hati nurani lagi. Gitu. Ya, lalu kemudian zaman human government. Ini seolah-olah sebelum zaman human government tidak ada human government. Dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya itu masih kurang tepat. Ya. Jadi saya melihat apa yang konsisten di dalam seluruh Alkitab adalah kalau kita membaginya berdasarkan keimamatannya. Di zaman keimamatan ayah, ini ayah yang menjadi imam. Di sini berbeda dengan zaman keimamatan Lewi. Ayah tidak lagi menjadi imam. Ayah berhenti menjadi imam. Sekarang mulai Lewi menjadi imam. Lalu kemudian Yohanes tampil. Lewi berhenti menjadi imam.
Ya, perhatikan bahwa Lewi berhenti menjadi imam. Karena siapa imamnya? Imamnya adalah Yesus Kristus. Nah, ini penting sekali. Banyak orang salah berpikir bahwa perjanjian baru itu dimulai sesudah Yesus mati atau atau di hari Pentakosta. Padahal tidak. Alkitab berkata bahwa zaman yang baru sudah dimulai pada saat Yohanes tampil di Matius 11 ayat 13 tadi. Jadi, seharusnya pada zaman Yesus masih hidup di bumi, kalau Anda mau mencari perantara antara manusia dengan Allah, ada Yesus, lalu ada imam besar. Ya, misalnya Kayafas. Anda mau cari Kayafas atau Anda mau cari Yesus? Kalau saya cari Yesus. Kalau Anda mau cari perantara, lalu Anda cari Kayafas, salah. Salah orang. Ya. Anda mau potong domba, tapi domba yang sebenarnya itu ada di situ, yaitu Yesus. Ya, Anda mau menyenangkan Allah, Anda potong domba, atau Anda senangkan Tuhan Yesus. Ya, Anda mau potong domba, atau Anda mau menjadi pengikut Yesus. Kalau saya jadi pengikut Yesus. Ya. Jadi inilah perbedaannya, yaitu ketika Lewi sudah tidak lagi sudah tidak lagi berfungsi, ya, karena sudah datang yang sebenarnya. Ya, bait suci juga tidak berfungsi lagi karena sudah datang yang sebenarnya. Kalau Anda mau beribadah kepada Tuhan, Anda bukan pergi ke bait suci. Kalau Anda mau beribadah kepada Tuhan, kalau Anda mau melakukan kehendak Tuhan, Anda datang kepada Tuhan Yesus, Anda jadi muridnya Tuhan Yesus. Ya, buat apa Anda tidak menjadi murid Tuhan Yesus, tetapi Anda masih berdoa di bait suci? Apa gunanya itu? Oleh sebab itu, sejak zaman itu, ya, maka Lewi sudah tidak lagi menjadi imam. Yang menjadi imam siapa sekarang? Yang menjadi imam adalah Tuhan Yesus. Dan siapapun yang memiliki Yesus di dalam hatinya. Oke, nah jadi ini adalah cara yang konsisten untuk membagi. Tentu kalau misalnya Anda tidak mau pakai cara ini, Anda sudah memikirkan suatu sistem lain, boleh-boleh saja. Ini hanyalah satu metode di mana kita membagi berdasarkan kriteria tertentu. Boleh-boleh saja. Baik, saya rasa cukup jelas. Kita kembali ke pertanyaan yang selanjutnya ya Pak ya. Baik, ini datang dari Pak Tobito Obi. Nah, beliau berkata, Maranatha Pak Andrew. Dan pertanyaan nomor 1, kalau menafsirkan secara literal dan masuk akal, mengapa tidak mengikuti nasihat dan teladan yang baik secara literal juga, yaitu contohnya 1. Perintah Yesus untuk muridnya melakukan pembasuhan kaki. Yang kedua, perintah Paulus untuk perempuan wajib pakai kerudung saat berdoa. Perempuan harus berdiam diri ketika pertemuan ibadah. Silakan. Ya, karena menafsirkan secara literal itu harus sesuai dengan konteksnya. Nah, ini nanti akan dibahas di part yang kelima, yaitu metode literal, historical, dan gramatikal. Literal pun harus sesuai dengan konteksnya. Ya, kalau misalnya Tuhan suruh, misalnya dia menunjuk kepada murid yang dikasihinya, lihat ini ibumu, gitu kan. Lalu dia bilang sama Maria, lihat ini anakmu, gitu. Nah, ini sekarang gimana kita hari ini, di mana ibu kita, gitu kan? Nah, kita mau cari-cari, ini kan saya murid Tuhan Yesus, di mana ibu saya, gitu. Ya udah nggak ada, Maria udah nggak ada, dan dia hanya menunjuk kepada Yohanes saja. Jadi ada konteksnya, tidak bisa langsung kita comot. Pokoknya semua yang saya baca mau langsung saya aplikasikan. Ya, kita harus lihat juga waktu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya itu apa, itu kenapa. Nah, waktu itu orang pakai sepatu, pakai sendal, itu kakinya masih kotor, ya. Juga jalanannya belum diaspal. Oleh sebab itu ketika mereka masuk ke dalam satu rumah, mereka membasuh kaki dulu supaya bersih sesudah jalan di jalanan. Hari ini kita semua sudah pakai kaos kaki, sudah pakai sepatu, kita naik mobil dan lain sebagainya. Kaki kita bersih. Betul. Ya, Tuhan Yesus juga bilang sama Petrus, kalau misalnya kamu sudah mandi, kamu nggak usah membasuh diri lagi. Ya. Begitu. Jadi maksud dari membasuh kaki itu apa? Makanya hari ini tidak kita lakukan lagi. Baik, saya rasa cukup jelas, Pak Tobito Obi. Dan kita masuk ke pertanyaan terakhir, Pak. Ini datang dari Pak Lawrence Napitupulu. Nah, beliau berkata, selamat siang Pak, banyak pendeta juga di gereja tidak mengetahui hal berkat memberkati. Nah,
Ini bagaimana Pak kasusnya? Ya. Silakan. Jadi dulu ya ayah memberkati. Ya. Kalau Anda ingat, Abraham memberkati Ishak. Ya. Kemudian Ishak memberkati kedua anaknya, dan terjadi ya, berkatnya Yakub berbeda dengan berkatnya Esau. Ya. Esau sampai uring-uringan karena dia mau berkat yang itu, ya, yang sulung itu. Sedangkan Yakub juga berusaha setengah mati sampai dia jual dia beli itu pakai semangkuk kacang merah. Jadi rupanya berkat dari bapak kepada anaknya ini sungguh-sungguh nyata, sungguh-sungguh benar, ya. Dan ini ada nilai rohaninya, begitu. Tetapi ini adalah hak istimewa dari bapak sebagai imam, Nah, nanti di zaman keimamatan Lewi lah yang memberkati, ya, Samuel memberkati, ya, kemudian dan lain sebagainya. Jadi imam-imam memberkati, dan itu adalah hak istimewa dari seorang imam, terutama imam besar. Lalu, bagaimana dengan gereja hari ini? Siapa imamnya? Ya, apakah imamnya saya sebagai gembala? Apakah imamnya siapapun yang lagi berdiri di belakang mimbar di situ? Ya. Tidak. Karena apa? Karena imam kita semua adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus ada di hati Anda dan di hati saya, kalau Anda sudah percaya. Maka kalau ada Yesus Kristus di dalam hati saya, siapakah yang bisa meletakkan tangannya di atas saya, kayak misalnya Yakub gitu kan, letakkan tangannya di atas Efraim, di atas Manasye, di atas anak-anaknya, lalu memberkati. Lah, tunggu dulu, di dalam saya ada Yesus Kristus. Ada imam besarnya di dalam hati saya. Saya sendiri adalah imamat yang rajani. Dan pendeta, tanda kutip pendeta, itu bukanlah imamnya. Pengkhotbah bukanlah imam. Ya, semua orang percaya adalah imam. Ya, karena kita adalah keimamatan yang rajani. Oleh sebab itu, yang angkat-ngangkat tangan lalu pura-pura memberkati, seolah-olah dari tangannya itu keluar sinar berkat gitu, atau keluar entah ada apa yang tidak kelihatan yang harus ditampung gitu kan. Semakin banyak berkatnya, tampungnya mesti semakin banyak dan lain sebagainya. Itu kan lucu. Memangnya dari tangan Tuhan, dari tangan pendeta itu ada pori-pori apa gitu? Apa garis tangannya kah gitu? Kalau ada politikus tertentu kan bilang, oh dia menentukan dari garis tangannya gitu, menikah gitu. Ya. Apakah ngelihat garis tangan si pendeta itu? Betul. Di tangannya begitu? Nggak ada. Oleh sebab itu, apa yang mereka sembarangan, zaman dulu ada memberkati nih, oh saya juga mau memberkati hari ini, kayak gitu juga. Itu adalah mengambil sesuatu keluar dari konteksnya. Itu karena nggak mengerti dispensasi zamannya. Zaman dulu adalah zaman di mana semuanya masih ada simbol-simbolnya, masih pakai simbol. Masih ada imam. Imam ini mensimbolkan Yesus Kristus. Lalu kemudian sekarang di zaman ibadah hakikat, Yesus Kristus yang memberkati dan Yesus Kristus ada di dalam hati kita. Tidak perlu lagi ada imam di gereja. Kira-kira begitu. Baik, sangat menjawab. Dan kalau boleh, kami minta tips dari Pak Dr. Andrew tentang mereka yang saat ini mungkin masih di dalam jemaat dan pendetanya masih memberkati dengan mengangkat tangan begitu. Mungkin ada tips untuk mereka ini atau untuk pendetanya sendiri begitu, Pak. Silakan. Tips saya adalah kasih lihat, dia tunjuk video ini. Kemudian ada juga berbagai video yang tersedia di dalam channel YouTube GBI Agrave. Betul. Ya, ini memaparkan tentang berbagai topik di dalam kekristenan yang sangat penting. Kalau misalnya Anda melihat bahwa ada kesalahan yang dilakukan di gereja Anda atau ada pengajaran yang tidak benar, Anda segera kasih tahu kebenaran. Anda tunjukkan jalannya kepada kebenaran. Kalau dia sungguh-sungguh mencintai kebenaran, maka dia akan bertobat, dia akan berbalik dan memeluk kebenaran itu, membelinya dengan segala yang ia miliki. Itulah judul dari acara kita, belilah kebenaran. Dan jangan menjualnya. Jangan menjualnya.
Baik, terima kasih. Tips yang sangat luar biasa sekali. Baik, dengan demikian pertanyaan terakhir tadi sudah dijawab dan akhirnya kita akan menutup acara ini ya Pak ya. Dan saya berikan kesempatan pada Bapak untuk memberikan closing statement, silakan Pak. Jadi dari 3 yang sudah kita pelajari ini ya, kesatuan Alkitab, kemudian wahyu progresif, kemudian dispensasi zaman, 3-tiganya ini sangat penting dan tidak boleh ada yang dihilangkan. Ini merupakan standar ketika kita menilai suatu pengajaran, ini benar atau tidak. Kalau melanggar salah satu dari 3 ini tidak mungkin cocok, ya, tidak mungkin benar karena melanggar prinsip di dalam menafsirkan Alkitab. Ya. Oke, kira-kira itu saja. Baik, luar biasa. Baik, bagi sahabat kebenaran yang masih ada pertanyaan atau pertanyaannya belum terjawab, jangan khawatir, nanti kita ada grup WA ya Pak ya. Dan linknya sudah kita bagikan di komen live Facebook. Silakan Anda tinggal klik saja link itu, nah maka Anda akan otomatis masuk ke grup kita. Di sana ada Pak Andrew, Pak Swento maupun Pak Stephen sebagai narasumber kita ya. Baik, akhir kata kami dari Studio 1 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya selama 1 jam ini kurang lebih ya Pak ya. Ya. Dan kami akan kembali lagi minggu depan dengan topik yang mungkin sama ya Pak ya, atau mungkin bisa berbeda tergantung situasi ya Pak. Ya, kalau Tuhan berkenan. Amin, kalau Tuhan berkenan. Baik, akhir kata kami ucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda dan Maranatha.